dari Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan. Ini adalah satu materi yang sangat bagus sekali tentang optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19. Ini satu ilmu juga yang menarik. Silakan Dr. Piprim menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi kondisi metabolik ya. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi materi-materi sebelumnya yang luar biasa. Kita lihat, ini tadi sudah banyak disampaikan sebetulnya tentang PSBB yang kemudian back to normal life ya. Kemudian kasusnya meningkat sangat pesat, meroket ya. Indonesia dibandingkan Filipina, mortalitasnya kita lihat di sini 4%, Filipina itu walaupun sama-sama meroket dia 1,6%. Di Malaysia 1,3%, apalagi dibanding Singapura ya. Jadi kita tidak sedang baik-baik saja sebetulnya. Tadi disebutkan juga bagaimana teman-teman sejawat kita banyak yang wafat ya, mudah-mudahan tercatat sebagai syahid. Bahkan ini postingan Dr. Yogi Prawira. Kemarin dalam 24 jam ada 4 dokter wafat. Di sebelah sini Dr. Ananto almarhum, mudah-mudahan Allah terima ya. Ini adalah kepala pemasaran di RSCM, baru wafat kemarin juga. Jadi waktu itu kita sama-sama mengheningkan cipta untuk 100 dokter, sudah tambah lagi ya, jadi berapa tadi saya lupa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat epidemiologi triangle ya, ini kan keseimbangan agent, host, dan environment kan. Nah, kalau agentnya ada virus baru yang bermutasi ya, kemudian kita lakukan salah satu treatmentnya adalah menggeser environmentnya dengan 3M, dengan PSBB, masker, mencuci tangan, jarak ya, ini harus dilakukan. Juga dokter-dokter pakai alat pelindung diri yang lengkap ya. Tetapi ketika masyarakat kemudian abai, 3M tidak dilakukan, PSBB nggak ada lagi ya, APD-nya juga nggak ada ya, environment-nya ini bergeser ke sini ya kan. Ini kemudian virusnya kan jadi tambah berat ya. Jadi mau nggak mau kita mesti memanipulasi host-nya. Ya, dalam hal ini adalah diri kita sendiri yang harus kita perkuat. Tadi Prof. Iris sama Prof. Uji sudah menjelaskan juga tentang nutrisinya ya. Saya ingin membahas sedikit tentang imunitas tubuh versus SARS-CoV-2. Kalau harusnya virus ini nangis kalau udah masuk tubuh kita. Nyesel dia kenapa masuk tubuh kita. Nggak dapat apa-apa gitu ya. Jangan sampai virusnya ketawa seneng nih. Karena ternyata di situ, oh banyak makanan saya katanya. Nah, imun sistem kita itu sebetulnya Allah ciptakan luar biasa. Ini sebagai penghiburan begini ya, sebagai optimisme ya. Itu kan kalau di Indonesia mortalitasnya 4%, artinya kan 96% survive, ya kan? Nah, manusia kalau dia punya imun sistem yang lemah, akan punah dengan COVID. Mungkin mortalitasnya bisa 50%, 60%, 70%. Tapi dengan mortalitas 4%, itu menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya diciptakan dengan luar biasa. Punya sistem imun yang dahsyat. Di spleen, di limpa itu ada 70 miliar limfosit. Di nodus limfatikus, lymph nodes yang ada di banyak tempat ya, 190 miliar. Sumsum tulang 50 miliar, di darah 10 miliar, kulit 20 miliar, usus 50 miliar, liver 10 miliar, di paru-paru ada 30 miliar. Jadi sebetulnya banyak miliaran limfosit itu ya. Harusnya sih nggak KO dengan COVID gitu ya. Ini sistem imunitas tadi Prof. Iris sudah jelaskan bagaimana canggihnya innate immunity, kemudian menjadi beralih ke adaptive immunity. Ini ada di adaptive, ada humoral, dan ada cell mediated. Proses antigen saja canggih sekali, ada di uptake, diproses, kemudian dipresentasikan melalui MHC kelas 2 atau MHC kelas 1, ya, tergantung posisi antigennya ada di mana. Tetapi masalahnya adalah ketika orang itu obesitas, tadi sudah disinggung-singgung masalah obesitas, nggak hanya obesitas sebetulnya, ini ada switch dari makrofagnya. Ya, makrofag yang tadinya nih pada kondisi langsing, dia dominan M2-nya nih. Dominan M2, yaitu makrofag yang anteng, yang tidak proinflamasi. Tetapi begitu dia obes, maka makrofagnya berubah menjadi M1. M1 ini berangasan. Ini yang bikin low grade inflamasi. Low grade inflamasi ini jadi udah berangasan duluan makrofagnya ya, nggak kau disinggung sedikit dia udah marah gitu kira-kira. Jadi impact dari obesitas dan metabolic syndrome ini terhadap imunitas ternyata dahsyat. Nah ini, jadi obesitas dan metabolic syndrome ini ya kan, kemudian bikin metabolic tissue-nya stres dan disfungsi. Integritas dari
jaringan limfoidnya menurun. Kemudian juga terjadi perubahan distribusi dari subset leukosit atau populasinya. Kemudian juga ada pro-inflammatory dan leukositnya. Jadi chronic disease ini akan membuat impaired immunity. Oleh karena itu, misalkan ini juga pada diabetes ya, short term dari hiperglikemia, itu innate immune systemnya langsung terganggu. Ya, kita lihat bagaimana hiperglikemia itu terhadap fungsi neutrofil. Dia mengganggu fungsi rollingnya, fungsi adesi meningkat, lokomosinya menurun, migrasinya menurun, ya. Dan kemudian pada gilirannya dia akan menurunkan kemampuan untuk menghadapi patogennya. Ini juga ada pada pasien diabetes, ini ada perubahan dari regulatory T cell dan dari pro-inflammatory. Jadi pada pasien dengan metabolic syndrome itu terjadi perubahan sel imunitasnya, ya, penurunan. Nah, ini ada satu survei yang sangat menarik, bagaimana prevalence kesehatan metabolik, ya, karena topik kita adalah optimalisasi kondisi metabolik ya. Bagaimana prevalence kesehatan metabolik pada orang dewasa Amerika, survei di 2009 sampai 2016. Nah, ini kira-kira abstraknya seperti ini, yang saya ringkas di sini ya. Jadi di jurnal ini, parameter kondisi kesehatan metabolik itu ada 7. Yang satu lingkar pinggang. Ya. Kalau di Asia itu laki-laki 90, perempuan 80. Walaupun yang lebih tepat itu sebetulnya lingkar pinggang dibagi tinggi badan, itu kurang dari 0,5, kurang sama dengan. Jadi kalau tingginya 160, ya laki-laki 160 ya 80 cm gitu ya kira-kira ya. Ini yang lebih tepat. Kemudian darah puasa di bawah 100, HbA1c di bawah 5,7, trigliseridnya kurang dulu, HDL atau kolesterol baiknya dari 40 kalau laki, perempuan di atas 50, tekanan darah kurang dari 120 per 80, dan 7 tidak minum obat apapun. Ya, misalkan ada orang yang dia hipertensinya terkontrol karena minum obat. Ini tidak masuk di kesehatannya, tidak sehat secara metaboliknya. Jadi yang ke-6 parameter di atas itu dicapai tanpa obat apapun gitu ya, kira-kira. Nah, hasilnya apa? Ternyata overall dari kesehatan metabolik orang Amerika dewasa itu cuma 12%. Ya, hadirin sekalian. Jadi sekitar 88% orang Amerika itu metaboliknya tidak sehat. Tidak heran kalau kematian dan COVID-nya pun cukup tinggi. Di salah satu negara bagian di New York itu ada sekitar 7%, lebih tinggi dari Indonesia malah ya. Nah, gajah di pelupuk mata itu bernama metabolic syndrome. Ya, kadang kita itu cari-cari yang salah mana, yang salah mana, yang salah. Ternyata metabolic syndrome di depan mata, nggak kelihatan. Padahal ini yang bikin mortalitas COVID dan morbiditas COVID itu luar biasa. Dan ini coba, 75% penderita itu tidak tahu dirinya mengidap diabetes. Jadi kalau ada 100 penderita diabetes, yang 25 tahu, 75-nya itu nggak tahu. Ketahuannya insidental, ya, insidental, ketahuan kebetulan aja. Ini salah satu slide dari seorang presentan di forum diabetes ya. Jadi kalau ada orang tahu dia diabetes, ternyata sebagian besarnya nggak tahu bahwa dia itu sakit diabetes. Ini prevalensi kalau menurut konsensus Perkeni itu sekitar 11%, ya, artinya 1 dari 9, ya, 1 dari 9 orang itu diabetes. Dan 75%-nya tidak tahu bahwa dia diabetes. Ini sangat memprihatinkan. Ya. Sekarang metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu intinya adalah keseluruhan proses biokimiawi yang terjadi dalam tubuh organ hidup yang intinya adalah anabolik, yaitu lagi pembangunan, atau katabolik, yaitu sedang breakdown atau sedang pembongkaran. Jadi kira-kira itu aja sebetulnya ya. Katabolisme itu breakdown, anabolisme adalah sintesis. Ya. Sebetulnya pada manusia normal ini harusnya terjadi seimbang, ya, seimbang. Kadang katabolik, kadang anabolik, kadang katabolik, kadang anabolik, gitu aja terus. Dengan hormon yang dominan adalah insulin dan glukagon. Insulin untuk anaboliknya, glukagon untuk kataboliknya. Jadi anabolik itu pada saat feeding and storing, ya, katabolik pada saat fasting and burning. Jadi ini exercise. Exercise di sini adalah olahraga ya. Jadi katabolik juga olahraga itu dan fasting. Jadi kalau selang-seling seperti ini, manusia itu akan fleksibel metaboliknya. Kadang dia lipogenesis, kadang lipolisis. Di sini ada lipogenesis, gluconesis, ada glucogenolisis, ada gluconeogenesis, ada lipolisis, ada ketogenesis pada saat fasting.
Dan seperti itu. Hanya manusia modern itu, dia selalu ke sini, ya. Jarang ini jarang tercapai, ya. Jarang sekali tercapai. Jadi anabolik terus. Feeding and storing. Nggak pernah puasa, nggak pernah olahraga. Mager, ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat metabolisme itu, baik kita protein, makan karbo maupun makan lipid, lemak, sebetulnya nanti ketemu di sini nih, ya, di acetyl-CoA yang masuk Krebs cycle. Jadi tubuh itu nggak lihat lagi, gula apa lemak apa protein, ya. Dia taunya acetyl-CoA, taunya ATP gitu, seperti itu ya di dalam biokimianya, ya. Nah, kita lihat apa sih yang terkait metabolisme pada COVID ini? Tadi sebenarnya sudah disinggung juga bahwa gula darah yang tinggi itu disukai, ya, oleh SARS-CoV virusnya, dan respons monosit itu melalui HIF. HIF itu hypoxic induced factor, ya. Glycolysis dependent axis. Nah, kita lihat di sini. Mungkin lebih jelas di gambar ini. Jadi, pada saat kondisi glikolitik hiperglikemia, kenapa orang diabetes sering KO itu, SARS-CoV ini memanfaatkan betul, kemudian dia bikin cytokine storm dari monositnya, ya, responsnya itu, dan kemudian dia akan membuat sel limfosit T-nya disfungsi, dan kematian dari sel epitelnya. Jadi epitel sel death maupun gangguan dari T-cell, makanya limfopenia itu kan salah satu parameter COVID berat, ya. Ini adalah karena replikasi virus yang luar biasa disebabkan adalah adanya glikolitik, ya, glikolitik yang berlebihan. Nah, apa buktinya? Ini ada beberapa penemuan yang menarik sebetulnya pada pasien asimptomatik yang dilakukan FDG PET atau CT scan, ya. Ini pakai fluorodeoksiglukos, ya. Ini adalah salah satu pemeriksaan untuk melihat organ mana yang uptake glukosanya tinggi. Ini biasanya pada sel kanker. Jadi pada sel kanker karena uptake glukosanya tinggi, maka dia di PET scan-nya, di FDG PET scan-nya akan bereaksi. Nah, ternyata pada salah satu pasien, ya, nanti ternyata beberapa pasien ada laporan sama serupa. Ini FDG PET-nya loh menyala dia, ya. Ternyata di daerah yang diserang oleh COVID itu intake uptake gulanya tinggi, ya, uptake gulanya tinggi. Nah, ini di single center juga seperti ini. Kita ini yang nyala-nyala ini ground glass appearance, ya. Ini kalau di PET scan dia nyala nih. Artinya dia uptake dari glukosanya tinggi sekali. Ini membuktikan bahwa, jadi ini sebetulnya FDG metabolisme ini fluorodeoksiglukos ini untuk tumor, ya. Ini membuktikan bahwa virus COVID ini sangat-sangat memanfaatkan jalur glikolisis sama dengan tumor sebetulnya dalam replikasinya, gitu, ya. Nah, ini ada salah satu jurnal tentang obat lain 2DG. Kalau tadi FDG, ya, kalau ini 2DG, ya. 2DG adalah 2-deoksiglukosa ini glukosa yang dibuang satu gugus hidroksinya. Yang kalau dia, ini juga salah satu obat kanker, ya. Kalau dia diberikan secara in vitro ke sel yang diinfeksi dengan virus COVID, maka glikolisisnya akan terhambat, tidak ada ATP diproduksi, kemudian tidak ada aktivasi dari COVID-nya, ya. Ini merangsang AMPK, kita tahu AMPK ini jalurnya ke autofagi, ya. Nah, ini. Jadi, ketika diberikan 2DG, ya, virusnya, nah, ini kira-kira, ini 2DG, ya. Ini glukosa seperti ini 2DG, gugus hidroksinya diambil satu. Jadi dia seperti glukosa tapi bukan glukosa. Nih, ketika diberi 2DG, maka inhibition of viral replication-nya mencapai 100%. Ya. Nah, ini virus corona itu ketika dia memasuki tubuh hostnya, dia akan membuat tubuh hostnya menjadi rakus, butuh ATP dengan Warburg effect, ya. Warburg effect ini aerobic glycolysis, ya. Glycolysis seperti sel-sel kanker, dan kemudian menjadi replikasi tak terkendali. Buat apa sih glikosa dipakai untuk virus ini? Untuk dua hal. Glikolisisnya untuk sumber ATP dia, glikosilasinya untuk membuat spike-nya glikoprotein. Jadi, dari beberapa bukti tadi itu,
kita tahu bahwa si virus ini memang benar-benar memanfaatkan nutrisi dari gula, ya. Dan virus itu ketika dia masuk ke tubuh manusia, dia membajak sel tubuh manusia. Ini ada istilah yang menarik, mencuri kunci dapur katanya. Jadi virus itu mencuri kunci dapur dari hostnya. Jadi dapurnya diambil, dia dimakan di situ makanan yang ada. Nah, dari jurnal ini kita lihat bahwa virus itu ada yang tergantung glukosa untuk uptake-nya, dan ada yang tergantung protein glutamin metabolismenya. Ya. Jadi SARS-CoV ini kita sudah buktikan termasuk yang ini, SARS-CoV, ya, berdasarkan jurnal-jurnal. Pada orang-orang yang HbA1c-nya tinggi, ternyata ya ini berhubungan dengan inflamasi sistemik, hipercoagulability, dan prognosisnya. Ya, kita lihat bahwa orang-orang yang HbA1c-nya tinggi itu ternyata dia punya prognosis yang lebih jelek. Ya, juga body mass index. Ini ada salah satu jurnal BMI dan risk untuk intubasi dan kematian. Ini kita lihat, makin tinggi BMI-nya, ini kalau di Amerika BMI 40 juga ada ya, lebih banyak kali ya. Jadi lihat tuh, intubasinya tinggi sekali. Jadi hiperglikemia dan obesitas ya, itu sangat terkait dengan outcome-nya. Nah, ini obesity and outcome of COVID-19 when epidemic and pandemic collide ya. Ini kita lihat. Kenapa sih kok heboh banget? Ya karena emang sudah ada imun disfungsi imunnya sudah terjadi, sehingga terjadilah segala macam tadi itu. Sehingga sel imun kita yang tadinya gagah perkasa itu jadi lembek, jadi loyo. Ya. Nah ini, kenapa sih kok orang-orang sepuh dia kena heboh, padahal yang muda-muda oke-oke aja OTG, karena terjadi ini, ya terjadi immunosenescence atau gara-gara inflammaging, kan ya. Aging karena inflamasi, ya. Ini yang bikin jadi cytokine storm, ya. Nah, masalahnya adalah ada orang-orang muda yang sudah aging sistem imunnya. Mungkin yang inti dari presentasi saya adalah ini ya. Fasting when sick, healing naturally. Ini kucing aja tahu gitu ya. Kadang-kadang kita belajar ke sana sini, lupa ya. Kucing di depan mata, kalau tadi lupa gajah di depan mata ya. Ini coba kita lihat, yang punya kucing, kalau sakit, itu apa yang dia perbuat? Dia puasa dan tidur. Puasa dan tidur. Jadi sebetulnya, ini sudah dinasihatkan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, dokter-dokter nenek moyang kita nih. Ini Plutarch ini bukan dokter sih ya. Dia filosof ya. Tapi dia bilang, instead of using medicine, rather fast a day. Puasa aja daripada minum obat, kata dia. Nah, kata Hippocrates yang terkenal nih, setiap orang punya dokter di dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja. Ya. Penyembuhan alamiah itu adalah penyembuhan yang paling bagus gitu ya. Nah ini dia. Setelah dia bilang our food should be our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to fit your sickness. Jadi ketika makan pada saat sakit itu sama dengan ngasih makan penyakitnya. Nah ini inti dari presentasi saya adalah tentang ini, anorexia of infection as a mechanism of host defense. Jadi, ketika makhluk hidup itu terkena infeksi, akan ada yang disebut dengan anoreksia. Jadi, infeksi itu akan menyebabkan perubahan fisiologik, ada demam, dan sebagainya. Ada juga perubahan perilaku, ya, somnolen dan sebagainya. Ternyata ini untuk stimulasi sistem imun dan untuk konservasi energi. Tujuannya adalah ini, eliminasi patogen. Jadi anoreksia itu sebenarnya sistemnya cukup kompleks yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari adanya sitokin, ya, ada produk dari mikrobial produk ini merangsang sitokin. Kemudian ini bisa lewat jalur leptin ini hormon kenyang ya. Jadi walaupun nggak makan, tapi orang sakit itu merasa kenyang, nggak harus makan, karena leptinnya bekerja. Dan ternyata leptin itu terkait juga dengan imunitas. Ya. Ada humoral pathway, ada juga neural pathway. Nah, ini dia. Ketika kita itu anoreksia, ya, pada saat awal-awal terinfeksi COVID, maka yang harus dilakukan adalah segera masuk ke catabolic state. Catabolic state. Buat apa? Ini dia, autofagi. Autofagi inilah kunci dari kenapa harus anoreksia. Karena begitu dia autofagi, maka itulah yang dimaksud dengan Hippocrates zaman dahulu, ada dokter di dalam tubuh kita. Ya, ada dokter dalam tubuh kita.
kita hanya harus membantunya bekerja. Autofagi ini hanya akan bekerja dalam situasi katabolik, yaitu pada saat orang yang awal-awal sakit itu puasa, nggak masuk apa-apa ke mulutnya, minum seperlunya aja, dan istirahat total. Itu yang harus dilakukan meniru kucing. Jadi kita ilmu binatang, ilmu kucing gitu ya. Ada juga jurnal-jurnalnya ya, jangan khawatir. Jadi tidak sekedar ilmu kucing, tapi memang banyak penelitian-penelitiannya. Intermittent fasting, a possible priming tool for host defense against SARS-CoV infection. Jadi ada crosstalk among calorie restriction, autophagy, and immune response. Jadi immune response kita itu sangat berlipat-lipat ganda, ditingkatkan kekuatannya dengan puasa, dengan autophagy. Kita lihat gambarnya biar cepat ya. Nah ini starvasi nanya. Tadi sudah dibahas juga immune response, dia akan menghambat SARS-CoV. Ternyata COVID ini pinter juga dia. SARS-CoV ini pinter juga. Dia bisa mengontrol autofagi. Dia bisa membajak autofagi di berbagai level. Ya, ini kalau yang paham masalah teknikal di sini, kita bisa lihat di ini berbagai level. Berbagai level dia pengaruhi. Jadi virus SARS-CoV ini sangat, nggak tahu pinter apa nggak, dia nggak punya otak ya. Tapi dia punya mekanisme membajak autofagi dari berbagai levelnya. Jadi sebetulnya, jadi kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Kita mau nggak dapur kita dirampok virus? Makanan kita diambil sama dia buat memperbanyak dirinya dan kemudian bikin heboh di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, autophagy a free meal in sickness associated anorexia. Jadi, ada sickness associated anorexia ini sebetulnya ada sinyal yang harus diikuti oleh makhluk hidup. Jangan kalah sama kucing, ya. Karena apa? Karena autophagy ini ya, sebetulnya fundamental harness during an anorexic response in order to promote both host tolerance and resistance. Jadi untuk meningkatkan toleransi kita dan resistensi kita terhadap serangan patogen di fase awal terutama. Nah ini kata jurnal yang lain, Mother Nature's Idea of Immunonutrition, di sini dibahas bahwa ternyata ketika overnutrisi pada pasien-pasien kritikal itu justru banyak mortalitasnya. Ini autofagi itu gampangnya adalah kalau dalam kondisi puasa itu ada namanya housekeeping. Ini seperti kalau tubuh kita seperti dapur ya, kotor, ribet segala macam. Kalau di puasa langsung dibersihin kayak gini ya. Tapi selain puasa, selain housekeeping, puasa itu juga untuk immune response. Saya nggak akan bahas banyak di sini ya. Mungkin Prof. Iris bisa nanti menjelaskan lebih banyak. Tetapi intinya adalah begini. Ketika autofaginya kuat, yang paling penting ya di awal-awal ketika virus masuk, kemudian dilakukan autofagi. Ini autofagi kan ada pembentukan autofagosom ketemu dengan lisosom ya. Intinya kan itu ya. Lisosom ini asam banget, kemudian dihancurkan, didegradasi. Nah, remahan-remahannya ini kalau kelihatan, ini bikin epitop yang mengandung MHC kelas 2. Nah, inilah yang kemudian mengaktifkan CD4. Ini mengaktifkan CD4, jenderalnya pasukan khusus di adaptive immunity. Yang ini akan menyusun serangan nih. Apa nanti bikin antibody atau pakai CD8 gitu ya. Ini kemudian, nah, jadi dari innate immunity ke adaptive immunity itu sudah mulus, switch-nya itu sudah mulus dari awal ketika autofaginya jalan, ya. Tapi kalau autofaginya nggak kuat, baru kemasukan virus, udah makan banyak, ya, makan terus untuk menguatkan kekebalan kita, makan terus. Nah, autofaginya bisa dibajak oleh virus, ini dia nih. Mekanisme escape dari virusnya. Jadi virus ini pinter, apalagi COVID ini, SARS-CoV-2 ini, nggak tahu, padahal nggak ada otak ya, tapi dia pinter ngebajak tubuh kita. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bilang autofagi selama infeksi virus itu double-edged sword, pedang bermata dua. Betul kalau si manusia itu mesin autofaginya nggak kuat, dia mudah dibajak. Tapi kalau kita perkuat dengan puasa, maka virus itu mau masuk, dia nangis karena tubuh kita jadi insinerator buat virus ya. Autofagi itu jadi membakar virusnya ya. Jadi alih-alih dia dapat makanan, dia malah dibakar si virusnya. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang sehat. Jadi hadirin sekalian, autofagi ya, puasa dan total rest di awal invasi virus itu sama dengan memadamkan lilin. Gitu aja gampang ya.
mati lilinnya. Tapi ketika kita beri makan pada orang diabetes, tinggi gula darahnya, yang terjadi kebakaran hutan, cytokine storm. Ini susah, ya. Nanti masuk ICU, diintubasi, pasang ventilator, pakai obat segala macam yang ratusan juta, ya. Pakai IVIG, ya. Segala macam masuk di situ. Karena sudah kebakaran, susah. Ya. Dibandingkan kebakaran begini, mending kita tiupnya, ya. Nah, ini mungkin terakhir dari presentasi saya. Sorry, tadi intinya adalah ketika kita sakit, ya, puasa dan istirahat, ya. Tapi pada saat kita nggak sakit, pada saat sehat, sebetulnya ada bagusnya juga kalau kita membiasakan ini nih, kalori restriksi, tapi jangan sampai malnutrisi, ya. Ini contoh monyet, ya. Monyet ini usia 27 tahun. Ini yang monyet yang nggak puasa, ya. Ini monyet yang puasa. Monyet yang ini, yang sebelah kiri ini yang jarang puasa, nggak kalori restriksi. Ini pada usia 27 dia udah aging, ya, tua. Tapi yang ini dagingnya seger, ya. Sama tikus juga sama, ya. Tikus dikasih akses makanan 8 jam, kalorinya sama, ya. Hasilnya yang ini obes, ini sama-sama kalorinya. Ini cuman dikasih akses 8 jam, yang ini tiap saat boleh, hasilnya beda, ya. Ini juga sama tikus, ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup efek intermittent fasting pada kesehatan aging dan disease. Jadi yang diusulkan dari jurnal di New England Journal ini saya dapat dari Dr. Aman nih, adalah ini. Jadi bagaimana sih praktisnya? Nah, ini dia. Yang paling gampang adalah intermittent fasting 16-8. Ini kalau kita lagi sehat, ya. 16 jam puasa, 8 jam makan. Misalkan skip sarapan, makan mulai jam 12 sampai jam 8 malam. Kira-kira begitu praktisnya. Dan ini, sebagai penutup, saya tutup dengan ini. Rest and sleep, healthy eating, ini harus seimbang dengan ini. Exercise dan fasting, ya. Manusia modern udah jarang puasa, jarang olahraga. Maunya tidur melulu, maunya makan melulu, makannya pun tidak healthy, ya. Tidak tadi seperti yang dibahas sebelumnya, makanan yang sehat tadi. Jadi tidur juga sangat penting, karena ketika kita kurang tidur, ini bikin seperti ini, ya. Kalau tidurnya pendek-pendek, ya, ada gangguan sirkadiannya, ya. Ini dokter-dokter nih agak ngeri-ngerinya di sini nih gangguannya, ya. Apalagi dokter jaga, nggak tidur-tidur, ya. Makanya tadi usulan Prof. Zubairi untuk shift, itu sangat setuju saya, Prof. Tapi orang-orang yang nggak sedang jaga, ini gangguannya adalah Netflix nih. Ya. Nonton Netflix sampai subuh, ya kan? Tahajudnya lewat, subuhnya lewat, tidurnya kurang. Nah, jadinya ini nih, insulin resisten. Ya. Nah, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.